Muhammad dia sedang sakit. Dia sedang sakit, dia ada di rumahnya. Maka Nabi Muhammad SAW pulang mengambil buah-buahan. Nabi Muhammad mencari buah-buahan, datang kepada orang tersebut, mengetok tok tok tok. Siapa di luar? Ujar orang Nasrani tadi, saya adalah Muhammad. Maka orang Nasrani tadi tegukan, Umayyah Muhammad tahunya pengikat aku lagi sakit, lalu aja ikan hendak membalas dendam lawan aku. Tahu benar ikan nikmat Muhammad teh. Ujar, maka Nabi Muhammad SAW dengan adabnya sidin bukan membalas kejelekan orang tersebut, tapi sidin datang ke rumah orang tersebut ingin menjenguk, ingin menanyakan kabar daripada orang Nasrani tersebut dan ingin memberikan hadiah kepada orang Nasrani tersebut. Maka orang Nasrani tadi tersentuh hatinya dan dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad utusan Allah. Masuk Islam dalam orang dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu luar biasa. Di antara akhlak yang baik adalah meninggalkan ghibah. Kita tahu lawan aib orang tapi kita tinggalkan. Kita kadang mau menghibah. Padahal kita tahu sekampungan ini tahu aibnya kita. Misalnya, kadang mau kita menghibah, kita jaga, itu akhlak yang baik. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak yang baik. Maka perlu karena kita belajar lawan ustaz, lawan guru. Betapa akhlak yang baik itu apa guru, akhlak yang baik itu apa aja ustaz, kita jelaskan lawan sidin supaya bisa diterapkan di dalam keseharian kita. Kalau hendak kadang alih, pian baca aja akhlak-akhlak Nabi Muhammad, baca, pian baca tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad, terapkan dalam keseharian kita, maka kita akan menjadi orang yang berakhlak, orang yang mengamalkan kebaikan yang paling afdal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang baik itu luar biasa sehingga dikatakan oleh sebagian ulama innad dina kullahu fi husnil khuluq. Sesungguhnya agama semuanya itu ada di dalam baiknya akhlak. Agama Islam ini keseluruhan agama Islam ini itu dalam baiknya akhlak. Kemudian diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, barang siapa yang dalam dirinya tidak ada tiga hal, maka dia tidak merasakan manisnya iman. Ini ulangi lagi. Ujar Rasulullah, barang siapa yang dalam dirinya tidak ada tiga hal, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Jadi kalau orang diisi iman dan dia bisa menikmati imannya, sembahyang nikmat, baca Quran nikmat, tahajud nikmat. Iman itu nikmat. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kalau tidak ada tiga hal dalam dirinya. Apa itu? Ilmu, yang mana ilmu tadi dapat menolak kebodohan orang yang bodoh. Diisi ilmu. Nah, pian hadir ke majelis kayak ini mencari ilmu, hendak berisi ilmu. Bagus. Hadir ke pengajian lain lagi, hendak mencari ilmu. Ilmu yang mana ilmu tadi dapat menolak orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh bepandir, kalau kita membujurakan atau kita ini dipengaruhi orang, ya tahu lah kan agama itu semuanya sama aja berataan agama itu. Lalu karena kita berisi ilmu, kada mau kayak itu. Pokoknya inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, yang lain kada. Diisi ilmu. Jadi berisi ilmu yang dapat menolak kebodohan orang yang bodoh. Maka kita jangan pernah malas untuk mencari ilmu dan usahakan kalau kita hadir majelis itu bujur-bujur ilmu yang kita dapat hendak kita amalkan. Jangan hanya sekedar mendengar habis itu hilang. Jadi ada beberapa macam orang,
hadir majlis. Ada yang hadir majlis mendengar, katanya belum keluar pada lawang ini hilang deh ilmunya. Hilang deh ilmunya kenapa? Karena kada berniat hendak mengamalkan. Ada yang keluar pada lawang selangkah hilang dah ilmunya. Ada yang di majlis kada paham-paham, mendengar kada paham-paham. Ada juga kenapa? Kada berniat hendak mengamalkan ilmu tadi. Jadi berniatlah hendak mengamalkan ilmu. Aku hadir majlis, sholawat hendak bersolawat, hendak memuji Nabi, mudahan dapat syafaat Nabi. Aku hendak berzikir, hendak ini, hendak itu, hendak menuntut ilmu. Dan kalau mengamalkan ilmu yang aku dengar, nah itu. Seandainya orang-orang yang ketujuh majlis itu, ketujuh hadir majlis ilmu itu, nah, inya selalu mengingat-ingat apa yang inya dengar, selalu mengamalkan yang inya dapat, maka inya alim sudah sampai wahimi. Ada orang hadir majlis itu mulai umur 20 tahun hadir majlis terus sampai umur 40 tahun, bayangkan berapa puluh tahun lainnya hadir majlis 20 tahun. 20 tahun itu seandainya ilmu yang inya dengar itu selalu inya amalkan, alim sudahnya. Tapi kebanyakan orang hadir majlis ini ubaya mendengar, habis itu hilang sudah. Kada sawat sehari, kada sawat kada sawat 5 jam, hilang sudah. Kada sawat keluar dari majlis, hilang sudah. Akhirnya kayak itu aja ilmunya. Ada bertambah-tambah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tadi kan satu ilmu, yang kedua wara yahjazuhu anil maharim. Wara itu sifat yang mana takut daripada yang haram, takut daripada makanan yang haram, takut daripada perbuatan yang haram, takut segala yang haram. Itu wara namanya. Jadi kalau hendak makan itu dihalalkan apa ya, dihalalkan ada. Inanya kada halal ditinggalkannya. Oh ini halal ada, oh syubhat ini bahaya juga kalau kita haram gitu nah. Karena orang mendekati syubhat maka dia akan jatuh kepada yang haram, akhirnya ditinggalkannya. Wara. Nah wara. Misalnya ada gawian, inya ini hanya pegawai, tapi gawian tadi ujar ulama kada boleh, haram itu gajinya. Misalnya kalau pegawai di situ haram gajinya, ditinggalkannya. Waro, kada hendak itu. Atau ada gawian, masuk gawian, hendak masuk gawian inya. Ternyata inya ini mendengar ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang kada membolehkan. Ujar ulama yang si A kada boleh hukumnya pegawai di situ, haram gajinya. Ujar ulama si B halal. Maka karena sifat waranya ada maunya pegawai di situ. Daripada aku ini kepikiran terus ini, ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan. Baik tinggalkan sama sekali, aman. Nah ini wara namanya, takutan ini makan yang haram takutan, menggawi yang haram takutan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua wara', yang ketiga adalah khuluqun, akhlak yudara bihin nas, akhlak yang mana dibuat bahagia dengan akhlak tadi manusia. Artinya akhlak tadi itu mau orang himung gitu nah. Karena orang yang berakhlak itu tadi itu di mana inya bertempat, di bertamu orang siapa aja yang inya tamui, orang himung harus lawannya. Kayak Habib Nazir tadi, himung orang bertamu lawan sini itu akhlak namanya. Sayyidina Hasan bin Ali tadi itu, orang tadi itu tersentuh hatinya melihat bagaimana Sidin kadang membalas daripada cacian, akhlak itu namanya. Himung orang yang bertamu lawan Sidin. Nah, kita ulangi lagi supaya ingat. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada 3 hal, maka dia tidak merasakan manisnya ilmu. Yang pertama, maka dia tidak merasakan manisnya iman. Yang pertama, ilmu yang dapat menolak kebodohan orang yang bodoh. Yang kedua, wara' yang menolak daripada yang haram, mencegah daripada yang haram. Kemudian yang terakhir adalah akhlak yang mana dibuat senang orang lain dengan akhlak tersebut.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pimpinan ngantuk ngopi dulu. Kalau kopinya habis, minta ulahkan di dapur. Wal ismu ma'aka fin nafs. Dan bermula dosa adalah yang menyempitkan di dalam hati, yang membuat gundah gulana di dalam hati, di dalam jiwa. Ulangi lagi. Dosa adalah sesuatu yang membuat apa tadi artinya? Yang membuat goyah, yang membuat ragu, yang membuat sempit di dalam jiwa. Artinya kayak ini, perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang kalau digawi itu malah kada nyaman hati. Itu bahasa Banjarnya. Kada nyaman hati. Jadi kalau orang itu nabi isi hatinya itu ada cahayanya, dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menggawi dosa kada nyaman hati. Hendak mencuri itu kada nyaman perasaan. Ini waktu hendak mencuri ini ada kesempatan, aku tahu benar Anda akan duit tetangga itu. Aku tahu benar. Misalnya habis menukangi di situ semalam tuh misalnya. Jadi tahu Anda katanya, aku hendak mengambil nih. Lalu ini masuk ke dalam rumah tadi, hendak mengambil, rasa kada nyaman hati. Rasa kada nyaman hati tadi itu dosa. Dosa itu adalah sesuatu atau perbuatan yang tidak nyaman di dalam hati, rasa goyah hati, rasa ragu hati. Nah itu dosa. Maka apabila dia hendak melakukan sesuatu tapi rasa kada nyaman hati, jangan dilakukan perbuatan tersebut. Itu adalah perbuatan yang kada baik. Wa fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi nas, dan engkau tidak senang apabila diketahui atas perbuatan tadi oleh manusia. Supan kalau ketahuan manusia itu berarti dosa, itu perbuatan kada baik. Perbuatan, ada ngarakan lagi, perbuatan yang mana kita itu supan perbuatan tadi diketahui orang, itu perbuatan dosa itu berarti. Ya kalau orang berzina itu dosa kada. Oh berzina itu kalau ketahuan orang supan, oh berarti dosa. Mencuri tadi itu dosa kada mencuri itu. Oh mencuri itu kalau ketahuan orang aku nanti sebagai pencuri sumpah aku, berarti dosa hukumnya. Ya kan? Kemudian semua perilaku yang mana kita supan, apabila perilaku kita tadi diketahui oleh orang-orang yang unggul di dalam agama, misalnya di hadapan orang alim. Di hadapan orang alim ini maksudnya kita tuh supan kelakuan kita tadi diketahui orang alim, itu berarti kelakuan dosa, perbuatan dosa. Lain orang biasa kalau sesama pemabuk, mabuk di hadapan sesama pemabuk ada supannya, karena sesama pemabuk, sesama maling malah bakawan nya berlima, mencuri rumah orang malah berlima bakawan, ada supannya karena sesama. Jadi yang dimaksud di sini perbuatan dosa adalah yang malu seseorang apabila perbuatannya tadi diketahui oleh orang-orang yang alim, diketahui oleh orang-orang yang soleh. Itu aja sudah. Insyaallah kalian paham aja gitu. Pokoknya dosa itu ulangi lagi adalah yang kada nyaman di hati kalau kita menggawinya, dan kita supan perbuatan kita tadi diketahui oleh orang soleh, diketahui oleh orang yang alim. Ini ada apa namanya resep supaya kita itu takutan membuat dosa. Resepnya apa? Resepnya yang pertama adalah kita merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama.
selalu merasa dilihat oleh Allah. Kenapa orang wali maksiat? Karena dia merasa sorangan. Wah, sorangan aja kada yang melihat. Abahku kada melihat, mamaku kada melihat, biniku kada melihat, kawanku kada melihat, tetanggaku kada melihat. Menggawinya, inya lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wani menggawi. Seandainya orang tadi ingat, oh Allah melihat aku. Walaupun mamaku kada melihat, abahku kada melihat, biniku kada melihat, anakku kada melihat, kawanku, tetanggaku kada melihat, tapi Allah melihat. Supan menggawi, akhirnya kada tergawi perbuatan dosa-dosa. Yang kedua, Rasulullah, ingat Rasulullah. Karena Rasulullah itu tahu lawan gawian umatnya. Nah, ini yang kedua. Ingat kepada Rasulullah. Rasulullah itu tahu lawan gawian umatnya. Kada supanlah kita begawi atau berkelakuan yang kada baik, sedangkan Rasulullah tahu kita menggawi yang kada baik. Supan. Kalau orang berpikir sampai ke situ, kada waninya menggawi yang kada baik. Yang ketiga, para wali-wali tahu lawan gawian kita. Wali, bukan wali-wali itu, kalau tingkatannya tinggi, mereka itu melihat kita itu kayak ada di piring warak. Ibaratnya seduniaan lah, seduniaan. Sidin tahu lawan kelakuan orang seduniaan lah kayak melihat piring warak. Nah, si anu ini apa nih? Kelihatan Sidin. Si anu ini kata bersubuh lah. Si anu nih berjudi sekalinya. Si anu nih kelihatan Sidin. Kada sempat kita ini dilihat oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala berkelakuan yang kada baik tadi. Apalagi kalau pian berisi guru wali. Berisi guru wali. Ulun meyakini guru ulun wali. Jadi ketika hendak berkelakuan yang kada baik itu terpikir, ya Allah, aku hendak melakukan maksiat. Guruku timbul tahu. Guruku melihat, guruku merasa aku ini hendak menggawi maksiat, aku ini menggawi maksiat. Supan akhirnya kada jadi menggawi maksiat. Nah, makanya pentingnya ini mencari guru wali itu ini pentingnya. Kalau kita mau wali-wali yang jauh, mungkin kita jauh benar kada tapi kawal itu nama memikirkan wali-wali yang jauh. Maka carilah guru yang wali. Supaya kita tuh dimanapun berada, kita merasa, oh kalau pinasidin tahu, gitu lah aku berkelakuan kada baik, supan kena bertamu lawan sidin. Jadi itu diantaranya supaya kita ini supan pengakuan yang kada baik. Ini sebenarnya hadisnya masih panjang, tapi karena pembukaan masih kita singkat-singkat saja supaya kada bosan gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan Allah berikan kepada kita akhlak yang baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada kita perbuatan-perbuatan yang jelek. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا بفضلك ووفقنا لنا وخير لنا ديننا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Isi aja.